Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiyatul Ija, NPM 7192122887. Di sini saya bersama Mas Inol selaku pemilik toko Sumber Jaya. Saya ada beberapa pertanyaan, Mas, mengenai toko Anda. Apakah saya boleh untuk mewawancarai Anda? Boleh, dengan senang hati. Baik, saya langsung mulai saja. Itu yang pertama, pertanyaan saya, sejak kapan usaha toko ini berdiri? Sebenarnya awal mulanya usaha ini berdiri. Awalnya orang tua saya merintis satu toko dulu sebelum toko Makmur Jaya itu kemudian berdiri. Karena melihat potensi di Jalan Lingkar Barat itu pas kan lokasinya di depan hotel. Kan kebanyakan kan pastilah pengunjung hotel juga akan beli-beli ke sana begitu. Itu berdiri pada 17 April 2019. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kenapa Mas memilih toko tersebut untuk dijadikan usaha? Ya, lagi-lagi ini melihat sumber daya manusia ya, bicara soal potensi ya. Bicara soal potensi di hotel, karena kebanyakan kan pasti konsumennya membutuhkan kayak sembako itu kan. Makanya toko kelontong ini kan didirikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di hotel tersebut. Selain itu juga karena lokasi di toko tersebut itu juga di dekat jalan raya begitu. Pastinya juga banyak pengendara jalan yang berhulu halang di sana begitu. Yang ketiga yaitu kira-kira berapa modal awal untuk membuat usaha ini? Sebenarnya nggak cukup besar sih sebenarnya, karena yang namanya orang usaha itu yang terpenting jangan menilai atau melihat kita punya uang atau tidak. Yang terpenting kita berani mau rugi atau tidak, itu dulu yang pertama. Karena pada waktu itu saya hanya punya uang itu 2 juta pada waktu itu, karena untuk tempat itu sudah disediakan. Kebetulan hotel tersebut itu tetangga saya yang punya, jadi diberikan tempat diberikan lokasi untuk didirikan toko tersebut begitu. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu barang apa saja yang disediakan di toko Anda? Kalau di toko itu banyak sih, ada pokoknya kebutuhan sembako kayak mie instan, rokok, sampo, sabun, dan juga kopi. Tidak hanya kopi kemasan sih, juga kopi yang yang biasa dijual di warung itu biasanya hitam lah, yang begitu. Pokoknya kebutuhan sembako itulah. Baik, yang kelima yaitu berapa keuntungan per bulan yang didapat? Relatif ini sih dinamis sebenarnya kalau bicara soal keuntungan, karena nggak pas langsung profitnya itu nggak pas naik terus, pasti ada naik turunnya gitu. Apalagi kalau lagi biasanya kalau di hotel itu ya, kalau lagi banyak umroh, lagi musim umroh kan orang juga nyewa hotel di sana kan, pasti banyak di sana. Nah, itu bicara soal profit lagi naik. Nah, tapi kalau nggak ada orang umroh, paling orang ini sales rokok dan segala macamnya nginep di sana. Hanya itu sih. Jadi persoalan profit mungkin agak turun, apalagi bicara di tengah pandemi ya kan. Di tengah pandemi mulai merosot yang namanya pemasukan. Nah, yang penting adalah kita kalau orang datang ke toko kita, yang terpenting orang itu yang sekiranya nggak balik lagi gitu. Artinya apa yang kemudian dia cari di toko tersebut kami sediakan begitu. Begitu. Baik, yang keenam yaitu untuk mendapatkan barang-barang dagangan yang Mas jual itu dari mana? Ya pastinya dari toko yang kemudian memang menjadi distributor kebutuhan, tapi itu distributornya yang jual balan begitu, kayak di pasar, kemudian kayak toko basmalah ataupun toko di kolor begitu. Yang terpenting harga pasar dengan harga eceran itu beda begitu. Harga pabriknya misal 1 juta misal, di bawah kita ngambil 1 ban, ecerannya berapa, yang terpenting kita dapat untung meskipun itu hanya 1.000 misal. Yang terpenting begitu. Baik, yang terakhir yaitu tantangan dan permasalahan apa
yang sering terjadi untuk mengembangkan usaha ini? Bicara soal tantangan, sebenarnya ya tantangan paling paling berat bicara soal bisnis apalagi toko, pesaing sih sebenarnya tantangan, karena di jalan raya tersebut ada sekitar 3 toko, empat toko yang kemudian berjejer di situ. Nah itu berarti tantangan yang cukup berat bagi saya pribadi gitu. Tinggal bagaimana kita mempunyai nilai tawar tersendiri. Misal kalau orang kemudian di sana tidak menjual kopi, misal kopi hitam, nanti saya harus menyediakan begitu. Artinya saya punya nilai tawar yang kemudian bisa ditawarkan, dan itu beda dengan toko-toko yang lainnya. Ya meskipun toko saya belum dikatakan besar begitu kayak Alfamart dan segala macamnya, tapi kan kita lagi-lagi kalau bicara soal bisnis, bagaimana pengelolaan manajemen di dalamnya harus berbeda begitu. Nah bicara soal peluang, peluangnya adalah bagaimana kemudian saya melihat bagaimana cara kita memberikan pelayanan terhadap konsumen atau terhadap customer agar kemudian setidaknya kita bisa menjadi emosional ataupun keakraban kepada mereka, agar ketika mereka sudah terbiasa kenal dengan kita, mereka nggak akan pindah ke toko yang lain begitu. Mungkin begitu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban Anda yang sangat memuaskan. Sama-sama Mas. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi toko yang dikelola oleh Mas Zainal Arifin. Solusi saya yaitu menambah produk di toko tersebut yang sebelumnya tidak lengkap menjadi lengkap, supaya konsumen itu ketika mau membeli sesuatu itu tidak balik. Yang kedua yaitu mengupgrade toko tersebut supaya lebih enak untuk dilihat ataupun ditambah dekorasi sehingga konsumen tersebut merasa tertarik untuk membeli di toko tersebut. Yang ketiga yaitu mengajak teman-teman sebelumnya, yaitu teman-teman Mas Zainal Arifin, untuk memancing nongkrong di sana supaya konsumen itu berpikir bahwasanya ada apa yang menarik dari toko ini ataupun apa yang enak dari tempat di toko ini. Mungkin begitu. Mungkin itu saja solusi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.